Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan. Saya sekarang seorang mahasiswa. Ustadz, saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi begini, saya ada mengenal seseorang, Ustadz kan. Saya tidak sebut namanya. Mungkin seseorang tersebut begini, Ustadz. Kita katakan keadaannya itu dia beriman, tapi bahasanya dia masih mencari jati dirinya, Ustadz. Gitu. Jadi ada pasang surut, ada naik turun. Seperti kadang mungkin dia kadang kuat imannya, kayak gaul sama teman-temannya yang soleh, dia sholat. Tapi waktu teman-teman yang agak bandel sedikit, dia ya ikutan seperti itu. Jadi begini, Ustadz, apakah bagaimana kondisi orang tersebut itu? Apakah dikatakan beriman juga? Dan yang ingin saya tanyakan, jikalau dia ingin lebih menguatkan imannya, bagaimana caranya? Dengan kondisi dia yang seperti itu, Ustaz. Cara dia untuk menguatkan imannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, ya. Mungkin sudah didengarkan, nggak saya ulangi pertanyaannya. Jadi kawan-kawan tahu nggak aplikasi kan dalam HP kita? Kalau kita lihat, kalian buka layar kalian itu, kira-kira ada berapa aplikasi di dalam HP itu? Banyak, ada yang sampai 20 aplikasi kan? Tapi yang sering kalian pakai itu yang mana? Pertama apa? WA ya? WA. Yang kedua? Instagram. Yang ketiga? YouTube. Ya. Yang keempat apa? Facebook kalau ada. Kemudian mungkin BSI, ya, BSI. Nah, tapi yang kalian punya di sini ada 20. Tapi semua terinstall di dalam itu. Kira-kira yang 20 yang lain itu berguna tidak? Ya sih gitu-gitu, Ustaz. Nah, udah diinstal tapi nggak pernah dipakai. Rasa-rasanya seperti nggak berguna. Mungkin saya ingin katakan logikanya begini, saya sudah beriman nih kepada Allah, sudah percaya pada Tuhan. Tapi saya nggak pernah pakai iman saya untuk menjadi landasan saya berbuat setiap hari, nggak pernah saya pakai. Sehingga ya udah begitu-gitu aja. Nah, jadi kawan-kawan, jadikan iman itu sebagai landasan kita untuk berbuat. Cari eksperimen hidup untuk dengan iman ini. Contoh misalkan, udah habis uang nih. Mau sedekah, walaupun ada habis uang, kejepit betul, mau sedekah nih membantu orang. Kira-kira, nih betul nggak ya kalau bersedekah itu dapat balasan daripada Tuhan, daripada Allah. Tapi ikhlas nih saya bersedekah gitu misalkan. Itu nguji iman loh. Kalian dapatkan, betul ya, balik. Tuh poin. Kamu pakai imanmu untuk menyelesaikan hidupmu. Ada kemudian masalah yang terjepit dalam hidupmu. Engkau minta pelajaran daripada orang yang baik, dari Al-Quran, dari hadis Nabi atau dari guru-guru kita, disuruh begini. Atas dasar iman kepercayaan pada Allah kalian ikut. Lalu lihat bagaimana pengalaman hidup kalian. Itu cara memakai iman dalam hidup. Jadi iman itu betul-betul aplikatif dia. Kemudian juga jadikan iman itu landasan kalian untuk beribadah kepada Allah. Saya ini jarang pakai iman untuk mencari pengalaman hidup. Oke, kalau gitu pakai iman itu untuk beribadah pada Allah. Kira-kira dengan iman itu saya beribadah pada Allah, ada healing nggak dalam hidup saya? Ada terasa nyaman nggak? Ada terasa tenang nggak? Kalau ada permasalahan, saya ingin ngandalin iman nih. Dengan cara apa? Saya dekatkan diri pada Tuhan. Gimana caranya ya? Kadang ada kawan-kawan, ada permasalahan, justru dia ngerokok banyak. Kemudian akhirnya banyak main game hanya untuk lari dari permasalahannya. Kemudian atau kadang juga ada loh kawan-kawan main game, masalahnya bukan suka game, tapi lari dari masalah hidup. Betul nggak? Betul kan? Nah, ada juga begitu, dia cari. Coba sekarang atas dasar iman, kalau ada masalah hidup, tuh ngandalin iman, perbanyak ibadah. Gimana rasanya aja? Ujungnya akan seperti apa? Ya, jadikan imanmu itu iman yang aplikatif. Ya, supaya iman itu terpakai terus. Seperti kamu pakai Instagram,
ataupun pakai WA, aplikasi itu terus dijadikan berfungsi dalam hidup. Nah, itu juga iman. Jadi kalau kalian lihat ada kawan yang begini begitu, ya, jangan langsung mengatakan bahwa ini imannya itu gimana, nggak ada lagi iman, nggak. Kita nggak pernah memvonis orang lain, memvonis iman orang lain hanya dengan melihat secara zahir. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa maksiatnya seseorang tidak menjadikan dia kufur pada Allah. Nah, itu dia hebatnya Ahlussunnah wal Jamaah.